Banyak sekali cerita tentang para habaib yang ada di negeri ini memiliki karomah atau memiliki kelebihan atau memiliki keistimewaan yang melebihi dari manusia umumnya. Ada yang konon katanya seorang habib itu bisa bertemu Allah dalam sehari itu 70 kali. Bayangkan 70 kali. Kanjeng Nabi saja itu bertemu Allah itu hanya sekali seumur hidup. Lah ini ada seorang anak manusia yang konon katanya habib itu bisa bertemu Allah sehari sampai 70 kali. Kemudian ada juga yang cerita bahwa habib itu ada yang memiliki kemampuan bisa memadamkan api neraka. Ini kan hebat banget. Api neraka saja bisa dipadamkan, bagaimana dengan api dunia? Kemudian ada juga cerita yang konon katanya ada seorang habib ketika meninggal itu jika ada burung di atasnya lewat, maka burung itu akan mati. Nah, ini kan dahsyat banget. Jika terjadi suatu peperangan, maka tinggal taruh saja makam itu di daerah peperangan. Sehingga nanti jika ada pesawat lewat, otomatis akan jatuh sendiri. Tapi itu ternyata semua itu hanya cerita halu, cerita yang tidak masuk akal dan sangat sulit untuk dipercaya menggunakan logika dan akal manusia. Dan ini ada lagi cerita habib yang juga sama-sama konyolnya. Ini kita lihat bersama videonya. Di Dompu, waktu saya mengajar di Dompu, habib hujan. Kalau ada negeri tidak turun hujan, saya injak bumi, ya Allah kasih turun hujan. Belum angkat kaki, sudah turun hujan. Jadi dia itu katanya punya keahlian atau punya kemampuan untuk menurunkan hujan. Jadi misalkan ada suatu daerah tidak turun hujan, kemudian dia datang, kemudian dia memohon kepada Allah, ya Allah turunkan hujan, itu hujan langsung turun katanya. Kita lanjut dulu videonya. Saya dikasih julukan habib hujan. Waktu saya tinggal di Parung, hujan. Nah ini orang ini, habib ini kemudian dijuluki habib hujan karena punya kemampuan untuk bisa menurunkan hujan tadi ya. Kita lanjut lagi ya. Hari yang disedihkan oleh saya ketika waktu makan hujan turun. Saya berkata kepada hujan, berhenti hujan. Hujan tuh berhenti. Kan hebat banget. Jadi pas makan ada hujan turun terus dia bilang berhenti hujan, hujannya langsung berhenti. Ini kan hebat banget kayak gini. Kita lanjut lagi ya. Saya berkata, Abah keramat. Keramat benar. Satu saat saya mau pergi Jumat. Pas adzan hujan turun. Saya berkata, hujan berhenti. Dijawab oleh hujan, ana makmur wa anta mukallaf. Saya diperintah untuk turun. Ternyata bagi habib ini hujan saja bisa menjawab apa yang ia ucapkan ya. Hujan berhenti, terus hujan tadi menjawab seperti itu. Jadi cerita-cerita seperti ini kadang-kadang kalau orang awam itu tidak paham, ini akan dipercaya dan akan diikuti. Padahal ini adalah cerita yang halu, yang tidak masuk akal, tidak masuk logika. Jadi sekarang itu kita harus mulai cermat, harus mulai jeli, harus mulai teliti jika mendengar atau mengetahui informasi-informasi seperti ini. Jangan ditelan mentah-mentah, tapi ditelaah dulu kebenarannya. Dan lagi-lagi, ini kan yang menyampaikan adalah seorang habib. Sebagaimana kita ketahui selama ini, habib itu sedang menjadi perdebatan di negeri ini, yakni tentang nasab mereka yang menurut Kiai Imaduddin Utsman Al-Bantani itu terputus dan tidak tersambung kepada Kanjeng Nabi berdasar kajian kitab nasab abad keempat, 5, 6, 7, dan 8. Tapi mereka kan selama ini mengaku sebagai cucu Nabi, mengaku sebagai dzurriyyah Nabi. Makanya jika mereka masih mengaku sebagai cucu Nabi, harusnya itu bisa dan berani membantah kajian ilmiah Kiai Imaduddin Utsman Al-Bantani. Namun hingga saat ini pihak Habaib Ba'alawi itu juga tidak bisa membantah, tidak bisa mematahkan argumen Kiai Imaduddin Utsman Al-Bantani. Yang itu berarti bahwa kajian ilmiah Kiai Imaduddin Utsman Al-Bantani itu memang benar, memang nasab mereka itu tidak tersambung kepada Kanjeng Nabi. Buktinya mereka tidak bisa membantah kajian ilmiah tersebut. Kemudian selanjutnya ada juga alternatif lain selain debat ilmiah atau kajian ilmiah, yakni melakukan tes DNA. Dan hingga saat ini para habaib juga tidak berani melakukan tes DNA. Memang ada info 1-2 orang habib melakukan tes DNA dan infonya, jalurnya, nasabnya itu nyambungnya malah justru ke ras Yahudi, bukan ke Kanjeng Nabi.
Sementara sebagaimana kita ketahui, kalau para Dzurriyyah Wali Songo itu melalui data ilmiah, melalui kitab nasab, itu mereka tersambung kepada Kanjeng Nabi, dan itu data valid diakui oleh negara-negara asal para ulama-ulama tersebut. Sementara melalui tes DNA, beberapa orang dari Dzurriyyah Wali Songo itu juga sudah melakukan tes DNA, dan hasilnya memang benar para Dzurriyyah Wali Songo ini tersambung kepada Kanjeng Nabi. Jadi soal Wali Songo itu sudah tidak diragukan lagi bahwa mereka adalah benar-benar dzurriyyah Kanjeng Nabi. Sementara kalau para habaib dari Yaman ini kan masih diragukan dan bahkan dinyatakan terputus dari Kanjeng Nabi, itu berdasar kitab nasab maupun berdasar tes DNA. Jadi sekarang misalkan ada cerita-cerita semacam ini, ya harusnya kita itu tidak mudah-mudah untuk mengikuti, tidak mudah-mudah untuk percaya. Jadi kita harus lebih bijak lagi memberi pengertian kepada masyarakat umum bahwa para habaib itu nasabnya itu masih diragukan dan bahkan dinyatakan terputus dan tidak tersambung kepada Kanjeng Nabi. Sehingga jika dia melakukan sesuatu itu kita itu jangan mudah-mudah percaya, jangan mudah-mudah mengikuti. Dan kembali ke dongeng awal tadi, misalkan orang bisa mendatangkan hujan, bisa juga menghentikan hujan. Itu kan suatu hal yang sangat enak banget ya. Jadi misalkan dia bisa mendatangkan hujan, itu coba nanti misalkan di daerah Kalimantan, daerah Sumatera, atau daerah mana, jika terjadi kebakaran hutan, undang saja si Habib tersebut, suruh menurunkan hujan. Nanti kan bisa memadamkan api yang sedang berkobar. Atau misalkan dia juga bisa mendatangkan hujan, dan nanti misalkan ada suatu daerah di Indonesia yang sedang terjadi kemarau panjang, ya undang saja Habib itu untuk menurunkan hujan. Tapi saya yakin, saya jamin pasti tidak akan terwujud kecuali jika dia mengundang hujan atau mendatangkan hujan itu pas musim penghujan, yaitu mungkin bisa terbukti. Sebab meskipun tidak diundang, meskipun tidak diminta, jika namanya musim penghujan itu hujan tetap akan turun. Kemudian jika dia itu bisa menghentikan hujan, itu pelaksanaannya pas musim kemarau, yaitu bisa terwujud. Sebab apa? Sebab yang namanya musim kemarau, meskipun tidak diminta agar hujan tidak turun, itu hujan otomatis tidak turun. Wong namanya saja musim kemarau. Jadi ini hanya bertepatan dengan situasi dan kondisi yang ada. Jadi bukan karena kelebihan atau kehebatan orang yang mengaku sebagai Habib tersebut. Sudah jelas ya?